Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam ibadah kita hari ini, kita akan menggumuli tema Anugerah Kasih Allah yang Menghidupkan. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini, kita diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Marilah kita menyambut rahmat Tuhan dengan memuji dan bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18 baitnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku, kembali kita akan memuji nama Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 212. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Ya Allah, kasih-Mu besar. Terjangkau luasnya, ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri dalam doa. Bersyukur atas limpah kasih-Mu, ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu, ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Marilah kini saudara-saudaraku kita datang kepada Tuhan dengan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami datang kepadamu, membuka diri kami di hadapan Tuhan. Di hadirat-Mu yang kudus, nyatalah betapa hina hidup kami, betapa banyak noda dan celah kami. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata, pikiran, dan sikap hidup kami yang tercela, sikap yang kurang mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Kami tak ingin lagi lekat pada dosa. Kami ingin lekat padamu. Kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu kami. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita menyanyikan nyanyian penyesalan kita dengan Kidung Jemaat 29 bait 1 dan baitnya yang ketiga, Di Muka Tuhan Yesus. Lilin Prapaskah 4 dipadamkan sebagai simbol dipadamkannya kuasa dosa dalam diri manusia, sehingga dapat memberikan kehidupan baru. Kita percaya bahwa Allah penuh anugerah, berkuasa dan berkenan menyelamatkan kita semua. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40, bait 1 dan 3, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru
Kini jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan, dan marilah kita bersama menerima berita anugerah yang diambil dari Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, petunjuk hidup baru diambil dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita nyanyikan nyanyian kesanggupan kita dari pelengkap Kidung Jemaat 128, baitnya yang pertama. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpi, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Saudara-saudara, sekarang saya persilakan untuk duduk kembali dan kita akan mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam sorga, saat ini kami akan membaca firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan kami dapat mempraktekkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau juga menolong kami semua, khususnya hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, ia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang menopang, sehingga hanya firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Yohanes pasal 3, ayat 14 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21 saya bacakan untuk kita semua. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukannya dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, walaupun kita berada pada masa pandemi. Kita juga bersyukur bahwa vaksinasi sudah mulai diberikan kepada masyarakat secara luas di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan vaksin itu kita menjadi lebih tahan, lebih kebal terhadap virus ataupun COVID-19 sehingga hidup kita menjadi sehat. Kita lebih bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam situasi apapun Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berhubungan dengan tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan, kita menyadari bahwa setiap orang di dunia ini pasti mengharapkan hidup yang penuh anugerah, hidup yang baik, hidup yang sehat, hidup yang berhasil, hidup yang sejahtera, hidup yang berkecukupan. Pendeknya, setiap orang mengharapkan hidup yang selamat, hidup yang terbebas dari segala kesukaran. Oleh karena itu, di masyarakat Jawa khususnya banyak diadakan upacara-upacara selamatan dalam berbagai-bagai keadaan untuk meminta keselamatan di dalam kehidupannya. Dan mereka berharap melalui upacara-upacara selamatan itu, mereka berharap mendapatkan hidup yang selamat, hidup yang baik, hidup yang sejati. Tetapi realitanya, kenyataannya, saudara-saudara, kehidupan kita tidak selalu dalam keadaan yang baik, tidak selalu dalam keadaan selamat. Kita berada di dalam situasi yang kadang-kadang ada kesusahan, ada sakit, ada kemiskinan, ada konflik, ada keadaan-keadaan yang membuat kita tidak nyaman dan seterusnya. Oleh sebab itu, sungguh kita meyakini bahwa kehidupan kita ini memang membutuhkan keselamatan. Perikop Yohanes 3 ayat 14-21 adalah sebuah petikan percakapan Tuhan Yesus dengan seseorang yang bernama Nikodemus. Percakapan tentang keselamatan. Nikodemus kita tahu adalah seorang anggota Farisi. Dan golongan Farisi ini adalah para rabi, para ahli Taurat yang sangat berpegang erat, sangat berpegang kuat pada hukum-hukum Taurat. Tradisi nenek moyang dan berbagai peraturan yang ditambahkan. Mereka percaya bahwa keselamatan dapat diperoleh ketika seseorang itu melakukan ataupun menjalankan hukum Taurat dengan setia, dengan tertib, dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah kelompok Farisi, orang-orang yang memang sangat memegang teguh pada hukum Taurat. Tetapi kelompok ini, saudara-saudara, seringkali bertentangan pandang dengan Tuhan Yesus Kristus.
Misalnya tentang hari Sabat. Mereka mengatakan bahwa pada hari Sabat mereka tidak boleh bekerja, tidak boleh bahkan melakukan perjalanan dalam jarak tertentu. Sedangkan Tuhan Yesus dalam pelayanannya seringkali menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang lemah justru pada hari Sabat. Karena Tuhan Yesus merasa dan meyakini bahwa orang itu membutuhkan pertolongan pada waktunya. Kalau tertunda, bisa lalu bahkan mencelakakan orang itu. Sedangkan orang-orang Farisi mengatakan apapun yang terjadi pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Nah, tetapi agaknya saudara-saudara, Nikodemus ini adalah orang yang ingin tahu tentang Yesus. Nikodemus adalah orang yang tertarik pada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia ingin mengenal, dia ingin lebih tahu lagi Yesus dan pengajarannya. Oleh sebab itu kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, di sana diceritakan bahwa Nikodemus itu kemudian datang kepada Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Mungkin supaya mereka orang-orang Farisi yang lainnya tidak melihat Nikodemus itu menjumpai Yesus. Kalau ketahuan oleh orang-orang Farisi yang lain, mungkin dia akan dimusuhi atau dia akan mendapat tentangan dari teman-temannya. Atau mungkin juga dia merasa malu. Karena dalam masyarakat sudah diketahui bahwa orang-orang Farisi tidak suka pada Yesus. Tapi kenapa justru Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus? Oleh sebab itulah maka Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari supaya tidak diketahui oleh banyak orang. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus terjadi percakapan-percakapan yang mendalam yang mengingatkan kita tentang prinsip-prinsip iman Kristen, tentang bagaimana orang dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dalam percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus itu kita diingatkan kembali tentang hal-hal yang penting dalam kehidupan iman Kristen yang harus terus kita segarkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama dalam percakapan itu kita dapat menyimpulkan bahwa manusia memang memerlukan keselamatan. Manusia memang memerlukan keselamatan. Melalui bacaan ini, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa pada dasarnya manusia memerlukan hidup yang tenang, hidup damai, bebas dari kesulitan. Pendek kata, manusia memerlukan keselamatan sempurna di dalam hidupnya. Walaupun realitasnya kadang-kadang justru yang dialami adalah berbagai masalah dan beban-beban dialami oleh manusia. Sebagaimana dikisahkan pada zaman dahulu, orang-orang Israel yang sudah dibebaskan dari Mesir, kemudian mereka masuk dalam perjalanan yang panjang di padang gurun. Orang-orang Israel yang sudah dibebaskan itu merasa sebelumnya berpikir bahwa setelah dibebaskan mereka akan mengalami hidup yang damai, hidup yang tidak ada masalah. Ternyata mereka harus mengalami situasi yang tidak mudah. Hidup di padang gurun yang sulit makanan, sulit minuman, dan mereka merasa tidak nyaman. Oleh sebab itu, mereka kemudian marah kepada Tuhan. Mereka marah kepada Musa. Mereka komplain. Mengapa mereka dibawa ke padang gurun? Mereka kekurangan makan. Mereka sudah bosan. Mereka sudah muak dengan makanan yang diberikan kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa tiap hari Tuhan menurunkan mana kepada orang Israel yang menjadi makanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Tetapi orang Israel merasa muak tadi dikatakan, lalu kemudian mereka marah kepada Tuhan dan kepada Musa. Tuhan tentu kecewa melihat ulah manusia yang tidak tahu bersyukur. Bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari penderitaan, perbudakan selama ratusan tahun, ternyata mereka masih terus komplain, menyesali pembebasan itu. Oleh sebab itu di dalam Bilangan 21, kitab Bilangan 21,
Diceritakan di sana bahwa kemudian Tuhan menyuruh ular-ular tedung keluar dari sarang dan memagut banyak orang Israel. Sehingga banyak orang Israel yang mati karena dipagut oleh ular tedung itu. Nah, dalam ancaman bahaya ular tedung itu baru kemudian orang-orang Israel menyadari bahwa mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Mereka sudah marah kepada Tuhan. Oleh karena penyesalan mereka itu, kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya Musa membuat ular tembaga yang dinaikkan di sebuah tongkat. Dan orang-orang yang melihat ular tembaga itu, kemudian mereka akan dihidupkan. Saudara-saudara, di dalam ayat 14 yang kita baca, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa pada zaman Musa diperintahkan untuk membuat patung tembaga supaya orang yang melihat patung itu atau ular tembaga itu akan menjadi hidup. Dan ini mengingatkan karya Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia yang pada akhirnya harus ditinggikan, harus disalibkan. Dan siapa yang melihat salib itu, yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Nah, jadi jelas bahwa manusia dalam keadaan hidup yang berdosa membutuhkan keselamatan. Kita pun pada saat ini juga membutuhkan keselamatan itu. Yang kedua, dalam bacaan itu kita dapat menegaskan juga bahwa dasar penyelamatan Allah kepada manusia itu adalah semata-mata karena kasih-Nya. Karena kasih Tuhan, Ia mau datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Perjalanan hidup bangsa Israel merupakan gambaran hidup manusia pada saat ini. Mereka sudah dibebaskan dari Mesir dan mendapatkan kemerdekaan. Tetapi mereka tetap mengeluh dan tidak mensyukuri hidup mereka. Demikian juga keadaan manusia pada zaman ini, penuh dengan dosa. Sekalipun banyak berkat-berkat Tuhan, banyak kemurahan Tuhan, mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak bersyukur untuk itu. Di ayat 19 di sana dikatakan, tetapi manusia tetap tinggal dalam kegelapan. Perbuatan-perbuatannya jahat. Manusia tetap hidup di dalam kejahatan. Manusia hidup di dalam keberdosaannya. Tetapi yang luar biasa, saudara-saudara, Allah tidak pernah berubah. Sekalipun manusia berubah menjadi jahat, sekalipun manusia sudah melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Ia tetap menjadi Allah yang kudus, Allah yang mencintai umatnya, Allah yang mengasihi umatnya. Ia memberikan putra tunggalnya untuk menjadi penyelamat manusia, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang dikatakan di dalam ayat 16 dan 17 bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghancurkan dunia, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Allah menunjukkan belas kasihannya kepada manusia. Sekalipun manusia berdosa, Allah tetap tidak pernah berubah menyatakan kasih-Nya, kepeduliannya kepada manusia, supaya manusia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Inisiatif Allah ini semata-mata didasarkan oleh kasih-Nya, bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kebaikan manusia, tetapi semata-mata karena kebaikan Allah, kasih Allah. Allah tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya, sekalipun manusia acap menyakiti hati Tuhan. Hakikat Allah adalah kasih. Ia menghendaki semua manusia merasakan kasih Allah itu. Saudara-saudara, dalam percakapannya dengan Nikodemus juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan atau menerima keselamatan itu adalah manusia
masuk ke dalam hidup yang baru, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegaskan kepada Nikodemus, Nikodemus, kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan Allah, kalau kamu mau mendapatkan keselamatan, kamu harus hidup baru, kamu harus dilahirkan kembali, harus mengubah kehidupanmu yang lama ke dalam kehidupan yang baru. Mula-mula Nikodemus berpikir, bagaimana Tuhan, apakah saya harus masuk ke dalam rahim ibuku lagi? Tidak mungkin. Dilahirkan kembali artinya hidupnya lah yang diperbaharui. Hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Hidup yang dibaharui oleh Roh Kudus. Sehingga hidupnya tidak lagi berada di dalam kegelapan, hidupnya tidak lagi dalam kejahatan, tetapi ia hidup dalam terang. Perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah, di ayat 21. Artinya apa? Orang yang hidup baru adalah orang yang kehidupannya berorientasi pada hormat dan kemuliaan Allah. Inilah yang disebut dengan percaya. Percaya adalah mempercayakan diri hidup kepada Allah. Percaya artinya dia apa yang dilakukan untuk kemuliaan Allah. Percaya artinya taat dan setia kepada Allah. Saudara-saudaraku, Alkitab mencatat tentang Nikodemus yang luar biasa ini. Dari seorang Farisi yang taat berpegang pada hukum Taurat, kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, misalnya di dalam Yohanes 7 ayat 50 dan 51, kita dapat membaca di sana ketika Tuhan Yesus diperhadapkan pada pengadilan sebelum dia dihukum salibkan. Di dalam pengadilan, Nikodemus membela Tuhan Yesus. Dia mempertanyakan kepada orang-orang yang mengadili Tuhan Yesus. Saya bacakan Yohanes 7 ayatnya yang ke-50 dan 51. Yohanes 7 ayat 50 dan 51. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jadi orang-orang Farisi menganggap bahwa Yesus adalah nabi yang palsu. Dia bukan orang yang ditunggu. Oleh sebab itu dia harus dihukum. Tetapi Nikodemus membela. Mestinya Yesus diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang sudah diperbuat, apakah sungguh-sungguh yang dilakukan itu melanggar hukum. Tetapi orang-orang Farisi menolaknya dan menganggap bahwa Tuhan Yesus bukanlah seorang nabi. Lalu kemudian di dalam Yohanes 19 ayat 39, di sana diceritakan bahwa Nikodemus adalah salah satu orang yang mencari rempah-rempah untuk merempah-rempah Yesus ketika Yesus mati dan dikuburkan. Nikodemus menunjukkan cintanya, menunjukkan imannya, percayanya kepada Yesus dengan membawa rempah-rempah kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, Nikodemus telah berubah, masuk kepada kehidupan yang baru, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan inilah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Nikodemus karena pertolongan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah yang kita baca dan kita uraikan di atas, kita dapat merefleksikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kita pada saat ini diperhadapkan dalam situasi di mana kehidupan manusia sangat jahat. Rasul Paulus menggambarkan keprihatinan terhadap manusia, bahwa manusia telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 3 ayat 23 di sana digambarkan bahwa manusia sudah sangat jahat, mulutnya kotor, mulutnya mengatakan hal-hal yang tidak benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 11 sampai 12. Buah semuanya itu tentu adalah kebinasaan, maut. Oleh sebab itu, kalau manusia ingin keselamatan, manusia ingin mendapatkan hidup yang selamat, hidup yang sejati, ia sungguh membutuhkan keselamatan hidupnya. Dan inilah saatnya manusia perlu datang menerima anugerah keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, yang adalah jalan keselamatan dan hidup. Pandanglah Yesus yang ditinggikan di kayu salib itu, maka kita akan hidup. Yang kedua, kita sebagai orang-orang pada masa ini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipanggil untuk terus mensyukuri kasih Allah itu. Dan senantiasa mencari hidup dalam terang, menjauhi kegelapan yang memisahkan manusia dengan Allah. Dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, yang diberikan oleh Roh Kudus, hidup kita mesti mengalirkan kebaikan, mengalirkan kasih, sebagaimana kita sudah terima dari Allah. Kita mengalirkan kasih itu kepada sesama, sehingga semua atau banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan pada saat ini mendorong kita, mengingatkan kita, supaya pada masa sekarang ini kita datang kepada Tuhan Yesus, mendapatkan keselamatan yang ditawarkan, mengubah kehidupan kita, dibaharui hidup kita oleh kuasa Roh Kudus, dan kita hidup di dalam kebenaran dan kasih. Sebagaimana Allah sudah mengasihi kita, kasih itu juga kita berikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Selamat dari Minggu, Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Besertaku, Bapa surgawi.
Umat berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli yang demikian secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan kita nanti akan akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami sorgawi, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan, karena kasih-Mu, pertolongan-Mu, dan berkat-Mu kami dapat beribadah pada saat ini bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami dan membagikan kasih yang kami terima itu kepada sesama kami. Oh Allah yang rahmani, perkenankan kami menaikkan doa syafaat kami pada saat ini. Kami berdoa untuk orang tua kami, para adi yuswa, dan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Kami mengingat Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasilah, dan Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi, Ibu Sarminah, Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sri Murwani Rahayu, Bapak Arno Hadi, demikian juga Ibu Amira, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti, dan Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujiono, dan Bapak S. Parmun. Demikian juga kami mengingat saudara-saudara kami Sri Hesti Indrawarti, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Naomi Eska, dan Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Yos Sunarjo, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Priaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Saudari Lutania, Bapak Dwi Prasetyo, Ibu Sri Mulyati Widito, dan Bapak Unggul Wijayati. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga jemaat-Mu, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Syorsi Hite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, dan Ibu Suyatmi, Bapak Artoyo, demikian juga Ibu Indah Hayuni Wulandari. Kami menyerahkan saudara-saudara yang kami sebutkan namanya di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesembuhan, kesehatan, pemulihan, sehingga mereka dapat mengalami sehat, bugar, dan penuh sukacita. Anggota keluarga yang mendampingi juga diberi kesabaran, kesehatan, dan sukacita di dalam melayani. Oh Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Gatot Raharjo yang sudah Tuhan panggil pada tanggal 9 Maret 2021. Kami bersyukur untuk hidupnya dan kebersamaannya di tengah-tengah keluarga GKJ Ebenezer. Kiranya keluarga yang ditinggalkan, khususnya Ibu Gatot Raharjo, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Dan oleh berkat-Mu, keluarga almarhum Bapak Gatot Raharjo dapat terus melanjutkan kehidupan dengan bergantung kepada Tuhan sendiri. Oh Bapa yang baik,
Kami juga terus mendukung dan mendoakan pergumulan-pergumulan warga jemaat yang menantikan jodoh, pendamping yang sepadan, keluarga yang sungguh-sungguh merindukan kehadiran anak di tengah perkawinan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang memulihkan perekonomian keluarga, mereka yang sedang berjuang memulihkan keutuhan dan kedamaian dalam rumah tangga mereka, para single parent dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka, para janda, duda, serta anak yatim piatu. Tuhan, kami sungguh mohon kemurahan dan pertolongan Tuhan. Hadirkan Roh Kudus, Sang Penolong dan Penghibur, agar kami tetap kuat dalam iman, selalu mengandalkan Tuhan dalam pergumulan kehidupan kami. Dan pada waktu yang tepat kami boleh menerima jawaban doa-doa kami yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, gereja-gerejamu yang Tuhan tempatkan di Indonesia ini dengan berbagai-bagai problema dalam peribadahan, persekutuan, pelayanan, serta kesaksian. Mohon Tuhan memberikan perlindungan, beri gerejamu keberanian dan cinta kasih untuk terus mewartakan Injil Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan kabinet yang membantunya. Kiranya mereka dimampukan menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat, utuh, aman, damai, adil, toleran, dan cukup sandang pangan. Dan sebagai warga negara, mampukan kami juga, anak-anakmu, ikut membangun negeri dengan melakukan karya-karya yang positif, karya-karya yang membangun, dan kami dapat memberikan yang terbaik sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada saat ini vaksin sudah mulai dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kiranya dapat didistribusikan dengan merata dan aman kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami dapat menjadi bangsa yang kuat, yang tahan terhadap bermacam-macam serangan sakit, penyakit, ataupun pandemi. Mari Tuhan, Engkau menolong dan melindungi kami supaya kami senantiasa memiliki kehidupan yang sehat. Kami terus berdoa untuk para tenaga kesehatan dan para relawan yang terus berjuang mengobati dan memulihkan kesehatan para pasien. Mohon Tuhan melindungi, memberi kesehatan, kekuatan, semangat untuk senantiasa mengabdikan diri secara tulus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa yang mengalami berbagai musibah banjir, tanah longsor, korban, gunung meletus, bencana lainnya. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menghibur, menolong para korban, serta usaha-usaha mengatasi bencana tersebut berjalan dengan baik. Dan kami juga tergerak untuk memberikan bantuan sesuai kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah, Bapa Surgawi. Engkau mengetahui juga pergumulan-pergumulan pribadi kami yang tidak dapat kami ungkapkan di tempat ini. Kami bersandar kepadamu, kami mengandalkan pertolonganmu, karena hanya oleh kuasa-Mu kami dapat mengatasi segala tantangan, kesulitan yang kami hadapi setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Syukur kami kepadamu. Dengarkanlah dan kabulkanlah sesuai dengan kemurahan Tuhan. Sebab kami datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kini saatnya kita persembahan. Baik itu persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan
bencana alam, dan sebagainya. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening kantor gereja atau melalui kantor gereja secara tunai. Nas pembimbing dari persembahan kali ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita memujikan lagu persembahan dari Kidung Jemaat 363, bait yang pertama, Bagi Yesus Kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, persembahan yang kami bawa ini adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikuti jalan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya anugerah kasih Allah yang agung, yang telah tercurah membawa kehidupan baru, kehidupan yang utuh, kehidupan kekal bagi kita. Marilah kita teruskan anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan ini kepada sesama kita melalui tutur kata kita, sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita dari pelengkap Kidung Jemaat 179, baitnya yang pertama, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah bersama dengan berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah kita dan marilah kita lanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Thank you.